The Revenge Bagian 82 Red 21 Plus Penulis Neng. Hidup layaknya sebuah permainan bagi seorang Kiara Arabella. Ditinggal pergi oleh ayah dan ibu sedari usia yang masih membutuhkan perlindungan. Lalu dibesarkan oleh keluarga kaya yang terlihat menyayanginya. Namun siapa sangka jika dalam kasih sayang tersebut ada banyak racun yang siap membunuhnya. Kiara menangis tertahan, berjuang keras agar ia tidak melupakan amarahnya pada barang-barang yang ada di sekitarnya. Denyut ngilu yang bersumber dari luka yang ia rasakan tidak lagi ia pedulikan. Dalam satu kali tarikan, Kiara menarik selang infus yang menempel di tangannya. Tidak peduli jika banyak tetes darah yang keluar, Kiara tetap berusaha untuk beranjak pergi. Kiara butuh sesuatu untuk membuat kepalanya tetap waras. Kiara akan baik-baik saja jika ayah dan ibu meninggal dalam kondisi yang wajar. Namun, menurut kertas yang ia baca, ayah meninggal karena kecelakaan bersama Andra. Ayah juga yang telah mendonorkan jantungnya pada Andra. Apa yang telah keluarga Shailendra lakukan padanya, pada ayahnya, dan kematian ibu juga rupanya ada kaitannya dengan keluarga Shailendra. Ibu dinyatakan meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Lalu, kenapa mereka mengatakan ibu meninggal karena sebuah penyakit? Bahkan, kala itu Kiara tidak diizinkan untuk melihat jasad ibu untuk terakhir kalinya. Saat itu, pagi hari sebelum berangkat sekolah, bahkan ibu masih baik-baik saja. Ibu tidak sakit, itu yang Kiara tahu. Halo Kia, menantuku yang malang. Kenapa kamu selalu berakhir dengan sebuah kecelakaan? Kiara mendongakkan kepalanya, menatap tajam pada sumber suara. Di sana, Nyonya Shailendra tengah berdiri di ambang pintu. Wanita dengan balutan mantel motif zebra itu memasang wajah sedih di hadapan Kiara, membuat Kiara muak melihatnya. Kiara yakin 100% jika semua yang terjadi pada hidupnya adalah ulah sang nyonya. Ada apa dengan tatapanmu? Nyonya Shailendra mendekat, menatap Kiara yang kini tengah mencengkram selembar kertas dengan tangan bergetar. Wajah Kiara terlihat muak, juga murka. Sepertinya Kiara sudah ingin memuntahkan isi hatinya. Ada yang ingin kau katakan? Wanita paruh baya itu mengamankan tangannya, hendak menyentuh tubuh Kiara. Namun, dengan segera gadis itu memundurkan langkahnya, hingga tubuhnya terpentok dengan nakas. Diam-diam tangannya meraih pisau buah dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya. Aku akan segera mati. Kiara menatap datar pada sang mertua. Tatapan dingin itu membuat Nyonya Shailendra mengerutkan keningnya. Tatapan rapuh, putus asa, namun juga syarat akan kebencian dan luka. Amarah juga dendam berkumpul pada tatapan mata Kiara. Jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh dokter. Kau tahu, aku datang ke sini untuk memberikan persetujuan pada dokter. Kau akan dipindahkan ke luar negeri. Kau akan berobat di sana sampai sembuh, dan kau bisa berlibur juga di sana. Jangan merasa sendirian di sana. Aku juga akan menempatkan beberapa orang yang akan menemanimu selama di sana. Nyonya Shailendra tersenyum. Namun kali ini Kiara menilai jika senyuman itu sedikit tulus, membuat Kiara tertawa sarkas dibuatnya. Kenapa harus repot sekali membuatku sembuh, jika pada kenyataannya kamulah yang telah membuat kematian itu mendekatiku? Kiara melotot, menatap tajam pada Nyonya Shailendra yang kini sudah tersenyum sinis. Apa maksudmu? Nyonya Shailendra kian mendekat, dan Kiara sudah mengeratkan pegangannya pada pisau yang tersembunyi di punggung tubuhnya. Kau yang membunuh ayah dan ibuku. Kiara menjerit frustasi. Gundukan dalam dadanya sungguh membuat napasnya sesak. Gadis itu terlalu lama menyimpan amarahnya.
"Wow, ada apa ini? Kenapa kau membuatku menjadi tersangka lagi?" Nyonya Shalendra menutupi mulutnya dengan tangan kanannya, seolah-olah dia tengah kaget sungguhan. "Ayah meninggal saat kecelakaan bersama Andra. Saat itu, aku dikabari jika ayah sudah siuman. Ayah akan segera sembuh dan segera pulang. Tapi kenapa tiba-tiba ayah pulang hanya dalam bentuk jasadnya saja? Kau yang membunuhnya, kau yang egois, merampas jantung ayah hanya untuk kehidupan Andra. Kau pencurinya." Kiara kian tak terkendali. Nyonya Shalendra menatap menantunya datar. Wajahnya terlihat dingin dengan tatapan mengintimidasi. Namun, hal tersebut tidak lantas membuat Kiara gentar. Gadis itu kembali memuntahkan setiap rasa kesalnya. "Kau juga yang membunuh ibu. Kau bilang ibu meninggal karena penyakit. Tapi nyatanya, ibu meninggal karena kecelakaan. Aku yakin kau juga pembunuhnya. Satu lagi, kau juga penyebab kematian Anet. Kau menjebakku hingga kami mengalami kecelakaan. Anet lenyap, dan aku hampir mendekati kelenyapan. Aku dibenci Andra. Aku adalah istri dan menantu yang kematiannya direncanakan oleh mertua dan menantuku sendiri. Kau biadab. Kau bukan manusia." Plak. Satu tamparan membuat wajah Kiara menoleh ke samping. Rambut gadis itu menutupi wajahnya. Darah yang menetes di tangannya kian deras. Sementara itu lehernya masih menggunakan penyangga. Kiara kesakitan, namun gadis itu bagaikan mati rasa. "Tenangkan dirimu. Panggilkan dokter. Beri gadis ini obat penenang. Penyerangan padanya sepertinya membuatnya kacau seperti ini." Nyonya Shalendra memerintah pada pengawal yang sedari tadi hanya terdiam menyaksikan aksi Kiara. Tidak ada yang berniat menghentikan, karena diam-diam tangan Nyonya Shalendra memberikan kode untuk tidak maju. "Pembunuh!" Kiara mengamuk lagi. Gadis itu sungguh terlihat kacau. Nyonya Shalendra mengepalkan tangannya kesal. Lantas wanita itu berkata, "Ayahmu mati karena memang dia sebetulnya sekarat. Kau tahu, prosedur donor jantung harus ada persetujuan dari pemiliknya. Ayahmu sendiri yang menyetujui semuanya jauh sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan ibumu? Ibumu seperti dirimu. Dia memiliki tumor ganas. Dia memang sakit. Lalu siapa suruh ibumu pergi ke apotik dalam keadaan sakit? Dia mengalami kecelakaan. Apa hubungannya denganku? Lalu kau? Apa kau yakin kecelakaan yang menimpamu adalah karenaku? Kau tidak curiga pada selingkuhan Anet?" Nyonya Shalendra untuk pertama kalinya memberikan penjelasan sepanjang itu. "Ayahku mengabariku jika dia akan sembuh. Ayah sadar waktu itu. Ibuku juga tidak sakit. Ibuku sehat. Tumor? Kau bercanda? Ibu tidak terlihat sakit sama sekali. Dan waktu itu, kau yang memintaku untuk membawa Anet pulang. Ricky adalah sahabat ayahku. Dia adalah bawahanmu. Tentu dia melakukan semua itu karena perintahmu." Kiara masih dengan asumsinya sendiri. "Ya, sekuat apapun aku berusaha untuk menjelaskannya, tidak akan ada artinya. Mari kita buat sesimpel mungkin. Anggap saja aku pembunuh dari semua orang. Lalu, kau mau apa? Semua sudah terjadi, bukan? Ayah dan ibumu tidak akan bangun hanya karena kau membalaskan dendammu padaku." Wajah sang nyonya kembali tenang. Wanita itu terlalu cepat menguasai keadaan. Berbeda dengan Kiara yang masih menggebu. Gadis itu sangat marah dengan kenyataan hidupnya. "Kau menjijikkan!" Kiara menjerit lagi, tidak tahan dengan gejolak batin yang dia terima. Gadis itu terlihat begitu frustasi. Maka berobatlah. Jangan menolak operasimu lagi, agar kau bisa membalaskan dendammu padaku. Jangan lupa, kau butuh tenaga yang besar untuk bisa melawanku. Kau tidak lupa, bukan? Siapa aku?" Nyonya Shalendra tertawa, seolah mengejek Kiara yang tengah putus asa, membuat Kiara menjadi kalap mata. Bajingan. Tanpa perhitungan yang tepat, Kiara berancang menusukkan pisau yang sedari tadi ia sembunyikan di balik punggungnya tepat di dada Nyonya Shalendra. Namun, dengan cepat, Nyonya besar itu menghindar.
Namun nahas, gerakan Kiara yang membabi buta malah mengenai tangannya. Hingga seketika darah segar mengucur begitu saja. Nyonya besar! Pengawal yang sedari tadi diam saja segera mendekat, membuat Kiara terkejut. Luar biasa. Kiara adalah gadis yang lembut. Bisa melukai Nyonya Shailendra adalah suatu hal di luar nalarnya sendiri. Rupanya aku telah membesarkan dan menyayangi anak singa. Nyonya Shailendra menatap Kiara yang tengah menutup mulutnya tak percaya. Saat semua orang sibuk mengerubungi Nyonya Shailendra, Kiara segera berlari dengan tertatih menuju luar ruangan. Langkahnya kian cepat kala mendengar suara Nyonya Shailendra menggelegar di dalam sana. Kejar Kiara! Gadis itu harus segera dioperasi. Jika tidak, dia bisa lenyap. Ucapnya lemah, kala matanya menangkap satu buah surat yang terletak di bawah ranjang. Perlahan tangannya meraihnya, lalu membacanya. Nyonya Shailendra memejamkan matanya. Semua fakta itu ada di hadapannya sekarang. Kiara mengetahui semua hal yang terjadi pada sang ayah dan ibu. Namun, Kiara tidak tahu apa alasan dibalik semua hal yang terjadi pada ayah, ibu, juga dirinya sendiri. Nyonya, Anda harus segera diobati. Cepat, kejar Kiara. Anak itu sedang sekarat.